Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para sepuh, para masyayikh, para guru, hadirin, wabil khusus yang kita hormati, yang saya ta'zimi, guru kita Al-Murabbir Rahina Al-Karim Ibn Al-Karim Habibana Habib Ahmad bin Hasan Ali Idrus, serta orang tua kami Habib, para Habib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau. Saya hormati, untuk kali ini mungkin apa yang disampaikan oleh guru kita melanjutkan yang kemarin sempat tertunda dari 5 hal yang Nabi sampaikan. Yang kelima itu adalah bahwa bermajlislah dengan orang alim yang mengajak berpindah dari takabur kepada tawadhu. Itulah majlis-majlis 5 hal. Yang pertama, minasyak ilal yakin, kemudian minar riya ilal ikhlas, kemudian min rughbah ilal zuhdi, kemudian minal adawah ilal nasihah, dan yang berikutnya itu adalah wa minat takabur ilal tawadhu. Itulah prinsip kemudian kita bermajlis mendatangi orang-orang alim. Dan yang terakhir, karena ini sambungannya kemarin, saya kemudian mendapat sanad dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari kitab Fawaidul Mukhtarah. Beliau menuliskan bahwa ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, kemudian ketika itu dijamu oleh Imam Ahmad makanan, kemudian setelah itu masuk ke dalam kamarnya. Ketika jamuan tersebut dilihat oleh putrinya Imam Ahmad, kemudian bertanya, ya abati, wahai abi, wahai orang tuaku, itu tadi siapa? Karena tidak kenal sebelumnya. Kemudian dijawab oleh orang ayahnya, itu adalah Imam Syafi'i, ulama besar yang hebat. Tapi kenapa kamu tanya demikian? Sekayanya orang alim tidak seperti apa yang saya lihat. Saya lihat beliau makan, cuman makannya banyak sekali. Jadi ketika dijamu makan oleh Imam Ahmad, itu sangat banyak sekali dimakannya. Yang kedua adalah saya tidak menemukan ketika ke kamar untuk qiyamul lail. Kemudian yang ketiga adalah ketika sholat subuh kok tanpa berwudu lagi langsung sholat subuh. Kemudian penasaran anak itu disampaikan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, anakku bertanya, kenapa engkau makannya banyak, tidak qiyamul lail, terakhir kenapa tidak kemudian berwudu langsung sholat fajar. Kemudian dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa apa yang saya lakukan, saya tahu. Anna alamu anna tu'amaka min halal, bahwa makanan dari yang halal. Wa annaka karim, wa tu'amul karim dawaun. Dan saya tahu bahwa engkau adalah orang yang mulia, dan makanan orang yang mulia itu sebagai obat. Jamuan suguhan dari orang-orang alim, orang-orang soleh itu menjadi obat. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i, saya makan untuk mengobati apa yang ada di diri saya. Sehingga kenapa kita kemudian kalau ada jamuan ini kita ini, ya ada jamuan disuguhkan oleh orang-orang alim, orang soleh, itu obat. Dan sanadnya ada. Siapa yang nulis adalah Habib Zain bin Ibrahim Smith, itu ada, fotonya ada begitu ya. Saya baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, oh ini berarti kalau kita ini
jamuan. Dan selama saya ngaji sebetulnya baru kali ini ngaji sama guru, kemudian dikasih jamuan. Harusnya muridnya yang menyiapkan jamuan. Ini mohon maaf Habib, Masya Allah. Nah makanya kenapa aku dari jamuan langsung minum makan. Ini tadi sanadnya dari Habib Zain yang meriwayatkan cerita Imam Syafi'i ketika berkunjung ke Imam Ahmad. Sehingga kita bermuamalah berdasarkan sanad. Tidak kemudian katanya sumbernya ada. Sehingga apa yang disampaikan itu ada jelas. Wah ini dari siapa? Dari sini. Dulu saya disampaikan oleh guru saya, kalau sama orang alim harus cinta, sangat cinta, senang tenanan. Yen kalau kita cinta sama orang-orang alim, niscaya anak kita atau keturunan kita itu akan menjadi orang alim. Setidaknya ngerti agama. Maka mentanamkan cinta pada ulama, orang-orang soleh, roja dengan harapan anak kita keturunan yang nggak tahu keturunan yang keberapa, yang kelima itu insya Allah menjadi orang alim. Dan setiap kita bermusafahah, bersalaman kepada orang soleh, di dalam diri kita ada sidik jari, orang-orang soleh, orang alim. Maka diharapkan sidik jari itulah menjadi saksi bahwa kita mahabbah, cinta kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Sebagaimana kita doa, Allahumma razukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah beri rezeki untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Minimal kita kalau tidak begitu cinta Allah, maka cinta orang alim. Kita bersandaran, bergandengan dengan orang-orang soleh, orang alim yang cinta pada Allah. Maka bersalaman itu dulu guru saya salaman. Ini ada sidik jari. Sini mudah-mudahan nanti bisa diajak Habib di akhirat untuk bersama-sama tidak di dunia akhirat. Itulah kemudian ujangan orang-orang dulu kepada kita harus dekat dengan orang soleh. Itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian tidak qiyamul lail? Kata Imam Syafi'i, saya ketika mau tidur dalam kitab itu ya, itu dihadapkan Al-Quran dan Sunnah yang harus memecahkan 70 masalah tentang keumatan. Jadi tidak tidur beliau, dia memikirkan tentang persoalan umat sehingga memberikan manfaat. Jadi diganti dengan menulis kitab. Ya, kita tahu bahwa Imam Syafi'i adalah karya banyak, antara lain itu menjadi rujukan umat-umat Islam dalam beribadah. Itu menyusun ini. Dan kenapa tidak berwudu? Karena memang belum batal, tidak batal wudu. Sehingga itulah dikatakan, disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, kenapa tiga hal tadi ditanyakan oleh putrinya, sepertinya tidak, kok begitu ya, orang-orang alim. Ternyata tidak terlihat apa yang dilakukan Imam Syafi'i adalah melampaui, ya berbeda dengan anggapan persepsi dari putrinya. Nah itu, dan saya mendapat banyak dari kaul kalam dari Habib Zain, ya kebetulan menemukan kitab itu dan menjadi istifadah dari dirujukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin di sini hanya jadi ilmu bukan ini tausiah, tidak bisa bernasihat untuk wasiat untuk diri sendiri. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.